Yang pertama, eh, terima kasih karena kami sudah diterima di sini. Karena jujur saja kami sudah mencoba banyak sekali pintu, kami sudah ke lembaga-lembaga negara yang lain untuk mencoba menyampaikan apa yang kami alami, tapi tampaknya semua pintu tertutup. Yang mulia majelis, berdasarkan LAHP Ombudsman, sudah jelas dinyatakan bahwa proses yang kami alami merupakan maladministrasi. Paling tidak ada 3 pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh KPK dan lembaga-lembaga lain yang terlibat. Tentu dalam hal ini bisa kami sebut sebagai negara. Komnas HAM bahkan menyebutkan ada 9 poin pelanggaran hak asasi manusia yang juga terjadi dalam tes wawasan kebangsaan. Di antaranya stigmatisasi, tindakan terselubung, bahkan penyingkiran. Poin yang kedua yang mulia, apa yang terjadi pada kami tentu saja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tidak berpihaknya negara kepada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Selain pemecahan kami, tentu saja pengubahan Undang-Undang KPK dan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Akibatnya jelas indeks persepsi korupsi Indonesia kembali lagi ke 10 tahun ke belakang, ke tahun 2014 ketika tergugat pertama kali memimpin, kembali ke 34. Akibat lain yang lebih parah menurut kami yang mulia, semua ini adalah bentuk pelanggaran terhadap terjadinya state capture corruption. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena ketika tepat setelah Undang-Undang KPK diubah, maka seperti yang disampaikan oleh rekan kami Pak Bambang, pemerintah mulai saenak uteli dewe, saenak perutnya sendiri, membuat kebijakan-kebijakan lain, undang-undang lain yang merugikan masyarakat seperti Undang-Undang CK, Undang-Undang Minerba, dan peraturan-peraturan lain selain undang-undang. Poin yang ketiga yang mulia majelis, izinkan kami menyampaikan bahwa tergugat negara tampak memang sudah mulai melindungi koruptor. Tergambar dari hukuman yang diterima oleh koruptor sekarang dikurangi, remisi yang begitu mudah mereka peroleh, bahkan kalau kami boleh jujur, yang mulia majelis, ancaman-ancaman fisik yang diberikan kepada para pelapor korupsi. Yang mulia izinkan saya menyampaikan satu kasus sahabat kami, namanya Paulus Iwan Budi. Sehari sebelum almarhum diperiksa sebagai saksi tindak pidana korupsi di Polda Jawa Tengah, saudara kami Paulus Iwan Budi dibunuh dengan keji. Jangankan pelakunya yang mulia majelis, sampai saat ini kepalanya saja belum ditemukan. Itu merupakan gambaran betapa negara ini sangat abai terhadap tindak pidana korupsi, justru melindungi pelaku korupsi, bukannya melindungi siapa yang berani membongkar korupsi itu. Yang terakhir yang mulia majelis, korupsi adalah kejahatan multidimensi yang selalu ada menyertai kejahatan-kejahatan lain seperti yang dialami oleh rekan-rekan penggugat, kesejahteraan buruh, penyingkiran masyarakat adat, perampasan lahan, selalu ada korupsi yang menyertai. Oleh karena itu yang mulia majelis, karena saat ini korupsi sudah dianggap bukan kejahatan luar biasa, maka kami ingin menggugat agar tindak pidana korupsi tetap dijadikan sebagai tindak pidana luar biasa, bukan tindak pidana semenjana seperti sekarang. Demikian yang majelis, dengan ini kami menggugat para tergugat karena telah menghidupkan kembali praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Karena para tergugat memilih untuk membunuh dan mencerai warga yang berani mengungkap kasus-kasus korupsi, dan yang terakhir karena telah secara terang melanggengkan praktik state capture corruption. Demikian, terima kasih.